Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat yang ke-26, 27 dan 28. 26 sampai dengan 28. Matius pasal 6. Matius pasal 26. Sorry ya. Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 28. Ya, sudah ketemu, saya jemput saudara Bang Ibu dulu. Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Mari kita baca sama-sama, baik saudara-saudara saya yang ada di Rangan Luar maupun Riana yang ada di Grogot. Mari kita baca sama-sama. Matius 26 ayat 26, 27, 28. Di hitungan ketiga mulai. 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepada kami kekayaan pengertian. Sebab dari mulut-Mu ya Tuhan, keluar Tuhan pengetahuan dan kecerdasan. Engkaulah yang menerangkan bagi kami apa maksud firman-Mu, apa maksud Tuhan rencanamu, apa maksud pembacaan pagi ini. Engkaulah yang menerangkannya bagi kami, Engkaulah yang menafsirnya bagi kami. Sebab Engkaulah penafsir itu Tuhan. Kami tidak butuh para teolog, kami tidak butuh para ahli kitab, tapi kami butuh Kristus yang adalah penafsir. Kami butuh Kristus yang adalah misteri Allah yang disingkapkan bagi kami. Sebab Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah bagi kami. Nyatakan ya Tuhan kebenaran-Mu bagi kami sebagaimana semestinya, supaya kami bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberitahukan kepada kami dengan bahasa yang dapat kami mengerti, sehingga kami bertumbuh dalam keserupaan dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Ini doa kami kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, Alkitab mengatakan bahwa dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Alkitab berkata ketika mereka sedang makan, maksudnya ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, dia ambil roti. Nah, untuk jadi roti itu ada prosesnya, saudara. Siapa sini juru roti yang suka bakar roti? Bu Deni, ibu saya, ya kan? Itu ketika kita bakar roti, itu tidak langsung jadi roti, ada prosesnya. Gandum itu, gandum ketika dia masih jadi biji gandum tidak akan bisa dibuat roti. Gandum itu harus ditumbuk dulu. Ditumbuk sampai halus. Dan bukan satu gandum, banyak gandum. Jadi gandum itu ditumbuk dulu sampai halus. Ketika sudah ditumbuk sampai halus, sudah jadi tepung. Ditumbuk sampai halus, sampai jadi tepung. Tapi sudah jadi tepung pun juga belum bisa jadi roti. Masih diadon lagi. Dikasih apa? Dibutuhkan air untuk menyatukan. Setelah dikasih air, diaduk, dia jadi satu. Tapi tidak sampai di situ. Kalau tanpa minyak, pasti gosong. Jadi dibutuhkan minyak. Tapi tidak sampai di situ. Ketika sudah diadon, jadi satu, kita butuh minyak. Setelah sudah dibulatin menjadi roti bundar, kemudian apa? Di oven atau dipanggang. Setelah dipanggang, barulah dia jadi roti yang masak. Saya dan saudara kalau hanya gandum saja, kita nggak akan bisa bersatu. Saya dan saudara perlu diremuk sama seperti gandum diremuk, supaya kita menjadi satu. Dan untuk menjadi satu, bukan saja diremuk, kita butuh air.
kita butuh minyak. Setelah itu dibuatlah roti, kemudian dipanggang. Setelah dipanggang, roti itu masak, baru bisalah dinikmati. Bisa nggak saudara makan gandum yang mentah? Nggak bisa. Tidak mungkin saudara juga makan tepung terigu. Nggak mungkin kan? Saudara makan roti. Roti yang sudah siap disaji. Saya dan saudara adalah roti yang siap disaji, tapi harus melalui proses. Pertanyaannya, saudara mau diremuk? Kalau saudara nggak diremukkan, saudara nggak akan pernah menjadi roti yang terpecah bagi dia. Mengapa kita perlu diremuk? Diremuk artinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan memang harus disingkirkan. Pikiran kita, ide kita, nggak bisa. Kebenaran kita harus disingkirkan. Dan itu disingkirkan melalui yang namanya remuk. Yesus diremukkan bagi saya dan saudara. Yesus adalah roti yang tak beragi. Dari hari raya roti tak beragi, itu berbicara soal Kristus yang adalah roti tak beragi bagi saya dan saudara. Makanya ketika dia mengambil roti, kemudian dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, itu adalah pertanda, itu adalah pralambang. Dia sedang menunjukkan kepada murid-murid semua bahwa sebentar lagi tubuhku ini akan diremuk bagiku dan bagimu. Sebentar lagi tubuhku akan diremuk bagi Anda. Sebab kalau tubuhku tidak diremuk bagi kamu, kamu tidak akan beroleh bagian di dalam aku, kata Yesus. Maka Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia memiliki kehidupan. Maksudnya apa? Firman yang dia ucapkan. Mengapa Yesus mau diremuk bagi saya dan saudara? Bukan karena dosa saja, tapi karena dia melihat dirinya ada di dalam diri saya dan saudara. Jadi prosesnya seperti itu. Gandum itu kemudian ditumbuk sampai halus, supaya jadi apa? Tepung. Dan sudah jadi tepung, untuk jadi roti harus diolah, dibutuhkan air untuk menyatu. Dan bukan saja air, dibutuhkan minyak. Tanpa minyak nggak bisa. Mentega kan bahan baku kan dari minyak. Dibutuhkan minyak, saudara. Dan minyaknya itu bukan minyak sembarangan, minyak zaitun. Nah, minyak itu, untuk dapat minyak itu diperas. Kalau hanya buah zaitun saja nggak bisa. Buah zaitun itu dia besarnya sebesar jari ini. Saya udah pernah lihat. Itu nanti diperas. Diperas sampai keluar minyak. Bayangkan saya dan saudara harus diperas sampai keluar minyak, yaitu auranya. Rasa aura. Minyak yang wangi, minyak yang harum. Jadi memang kita harus siap diperas. Diperas untuk kebenaran. Diperas supaya kita bisa menyatu. Kalau nggak diperas, kita nggak bisa satu. Saudara pernah ke pabrik kelapa sawit? Itu lihat mereka cara prosesnya itu, aduh, cangkangnya itu tempurungnya dipecahin, kemudian diproses. Nah, saya dan saudara itu harus siap diperas. Yesus seperti itu. Ya kan, kemudian tepung itu sudah diolah jadi roti. Barulah dipecahkan bagi saya. Itu prosesnya seperti itu. Nah, saya dan saudara untuk jadi roti, prosesnya seperti itu. Yesus berkata dialah roti hidup. Dan sekarang kita di dunia ini, kita adalah roti hidup bagi dunia. Melalui siapa? Melalui firman yang hidup di dalam kita. Melalui siapa? Melalui Kristus yang hidup di dalam hidup saya dan saudara. Kemudian Alkitab berkata, kemudian dia mengambil cawan. Dikatakan kan, kemudian dia mengambil cawan. Lanjut saya baca. Sesudah ia mengambil cawan, ia mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah lihat, sebelum menjadi cawan, anggur itu juga ada prosesnya. Anggur ketika diambil, itu juga harus diperas dulu. Ketika diperas, itu dia belum jadi alkohol. Ada proses fermentasinya. Ada waktu yang sudah ditentukan baru dia menjadi anggur yang beralkohol. Nah, saya dan saudara juga. Kan kita bilang, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Kalau saudara nggak dipecahkan awal, nggak akan bisa.
Aku mau jadi anggur yang tercurah. Kalau saya dan saudara nggak siap diperas, kita nggak akan bisa jadi anggur yang tercurah baginya. Nggak akan bisa. Jadi prosesnya seperti itu. Anggur itu diambil, kemudian diperas. Saudara, diperasnya itu nggak enak loh. Diperas sampai keluar sarinya, ya kan? Kemudian diimplementasi. Nggak langsung diminum. Ada prosesnya. Sampai dia jadi alkohol yang merah. Bukan yang putih, yang merah. Lalu Alkitab berkata, Yesus mengambil cawan itu atau anggur yang merah itu, dia berkata, minumlah kamu semua. Inilah adalah perlambang dari darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Bagi siapa? Bagi yang percaya. Tapi bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya nggak mungkin. Hanya bagi yang percaya. Yesus berkata, minumlah karena ini adalah darah perjanjianku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa-dosamu. Jadi Yesus rela diremuk, bukan saja tubuhnya. Ketika tubuhnya diremuk, maka keluar apa? Air dan darah. Itulah yang memberi hidup bagi saya dan saudara. Itulah yang mentahirkan saya dan saudara. Oleh air dan darah yang mengalir masuk di dalam tubuh saya dan saudara, menjadikan saya dan saudara menjadi roti dan anggur baginya selagi kita berada di bumi ini. Jadi kita jangan asal nyanyi bahwa aku menjadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Berarti kita harus rela melepaskan hak kita, melepaskan keinginan kita, dan biarkan Tuhan meremuk kita. Biarkan Tuhan memproses kita supaya kita jadi bagi kemuliaannya. Supaya kita sesuai dengan kehendaknya. Yesus sudah melihat ketika dia makan cawan, ketika dia makan perjamuan dengan murid-muridnya, dia udah melihat betapa dahsyatnya penderitaan itu, betapa dahsyatnya tubuhnya diremukkan. Saya dan saudara harus menggenapi apa yang kurang pada penderitaan Yesus. Paulus bilang, aku menggenapi apa yang kurang pada penderitaan Yesus di dalam tubuhku. Demikian juga saya dan saudara harus menggenapi apa yang kurang pada penderitaan Yesus pada tubuh saya dan saudara. Itu terjadi kalau kita rela. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara harus berkata, jadilah kehendakmu Bapa seperti Yesus. Jadi bukan lagi kehendakku dan kehendakmu yang hidup, tapi kehendak Bapa di sorga yang berlaku, yang terjadi atas saya dan saudara. Kita harus melepaskan segala sesuatu, menanggalkan segala sesuatu. Entah itu teman, gak peduli. Jangan sampai teman menghalangi saya dan saudara untuk pertemuan ibadah. Bahaya saudara. Jangan sampai tamu menghalangi saya dan saudara untuk beribadah. Ibadah. Datang siapa berkata, maaf Tuhan, saya mau ibadah. Kalau Anda mau ke rumah saya, tunggu saya pulang ibadah. Harus tegas. Itu artinya kita menanggalkan seluruh kehendak kita. Ini serius saudara. Dan pastikan saudara dalam pertemuan ibadah jangan pernah terlambat. Setengah jam sebelum ibadah dimulai, saudara harus ada. Atau minimal 15 menit sebelum ibadah dimulai, saudara sudah harus hadir. Kalian kalau ke Jakarta, nanti lihat. 1 jam sebelum ibadah jemaat sudah ada, diam. 1 jam. Paling telat itu setengah jam sebelum mereka udah ada. Saya sudah di Medan, saya sudah lihat. Setengah jam sebelum ibadah dimulai, itu yang namanya para pelayan sudah masuk duluan. Iya kan? Gak ada yang terlambat. Kalau saudara terlambat, kalau tiba-tiba pengangkatan gimana? Ya. Jadi kita nggak boleh terlambat. Nggak boleh. Tidak boleh terlambat. Harus hadir sebelum jam ibadah dimulai. Kita harus mulai mendisiplinkan diri. Katanya menjadi roti. Saudara, ketika gandum itu diproses
Dia ngomong sama yang mau tumbuh dia, Pak tolong tumbuk saya pelan-pelan ya. Gak akan hancur. Tumbuhnya pelan-pelan ini. Mungkin hancur tapi lama. Seharusnya kita diproses hanya 3 hari. Ini bisa 30 tahun. Ya. Ya. Lebih cepat kan lebih bagus. Kan segala sesuatu itu sudah diatur masanya, waktunya oleh Tuhan. Alkitab berkata kemudian dia mati. Yesus mati. Makanya Yesus berkata kalau biji gandum ini tidak mati, tidak akan mungkin tumbuh banyak gandum. Saya dan saudara harus mati supaya tumbuh juga gandum-gandum benih kerajaan rajani itu. Apa yang mati? Dosa kita, kemauan kita. Harus benar-benar hanya kemauan Allah yang hidup pada saya dan saudara. Harus benar-benar hanya kehendak Tuhan yang hidup pada saya dan saudara. Dia mati. Saudara, ketika dia mati, dia sedang membebaskan para tawanan yang dibelenggu. Mulai dari zaman Nuh. Dia bebaskan milik kepunyaannya. Dia bebaskan saya dan saudara yang terbelenggu, yang terikat oleh dosa. Jadi Paskah adalah pembebasan para tawanan. Itu Paskah. Paskah adalah satu peristiwa di mana saya dan saudara dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari segala keinginan-keinginan dunia ini, dibebaskan dari tradisi-tradisi dunia ini. Sebab itu saya dan saudara bisa Paskah. Yesus bilang, aku mau makan perjamuan bersama-sama dengan murid-murid sebelum hari raya Paskah. Jadi dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan bagi saya dan saudara. Dia sudah tahu. Sebab itu dia menunjukkan bahwa nanti seperti ini. Dan ketika hal itu terjadi, murid-muridnya juga nggak siap loh saudara. Apa bukti mereka nggak siap? Yudas menyangkal. Apa bukti mereka nggak siap? Petrus mengkhianati. Itu dicatat supaya saya dan saudara jangan melakukan seperti itu. Itu dicatat supaya saya dan saudara menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Makanya saudara lihat makna Paskah yang sesungguhnya. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Dua Korintus pasal 4 bukan pasal 3, pasal 4 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi selama kita berada di bumi ini, saya dan saudara harus mengenakan kematian Yesus pada tubuh saya dan saudara. Apa maksudnya? Supaya kita mati senantiasa. Kita harus mati senantiasa. Seperti Yesus. Mengenakan kematian Yesus pada tubuh kita. Apa maksudnya mengenakan? Supaya kita teringat akan apa yang Yesus perbuat. Dan tidak ada kesempatan untuk dosa berkuasa dalam kehidupan saya dan saudara. Alkitab berkata supaya kehidupan Yesus nyata padaku dan padamu. Ya kan? Jadi itu harus dikenakan setiap hari. Kenakan kematian Yesus. Menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Menjadi gaya hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Di mana tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat dosa. Di mana tidak ada lagi kesempatan untuk kita menyeleweng, tidak ada kesempatan lagi untuk kita berselingkuh, tidak ada kesempatan lagi untuk kita mengenakan kehendak kita selain kehendak Allah seperti Yesus. Supaya kehidupan Yesus nyata pada hidupku dan hidupmu. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Mengenakan kematian Yesus senantiasa. Artinya kita harus mati setiap saat.
kehendak kemauan kita. Dan biarkan kehendak Allah yang hidup. Itu yang terjadi pada Yesus. Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi dia bilang, jadilah kehendakmu ya Bapa. Saya dan saudara harus tetap mengenakan kehendak Tuhan. Supaya tidak ada daging kita yang hidup. Tidak ada selera kita yang hidup. Selain selera Tuhan saja. Saya diberi pengertian sama Tuhan begini. Selain mengenakan kematian Yesus dalam tubuh kita, Paskah artinya saya dan saudara dibebaskan dari Babylon. Dibebaskan dari dunia ini. Dibebaskan dari dosa, itu Paskah. Karena orang Israel untuk merayakan Paskah, mereka harus keluar dari Mesir. Betul tidak? Kalau mereka tidak keluar dari Mesir, mereka tidak akan bisa merayakan Paskah. Makanya mengapa saudara-saudara kita yang dari denominasi nggak bisa merayakan Paskah dengan bebas? Karena mereka belum keluar dari tradisi Mesir. Belum keluar dari tradisi denominasi. Orang Israel bisa merayakan Paskah setelah mereka keluar dari sistem Mesir. Atau sistem dunia ini. Saya dan saudara bisa Paskah karena kita sudah dibebaskan dari dunia ini. Kalau kita belum dibebaskan dari dunia, kita nggak akan bisa merayakan Paskah. Yang kita rayakan pasti Natal. Yang kita rayakan pasti Natal, bukan Paskah. Karena Natal bukan hari raya orang Kristen. Bukan. Itu hari raya penyembahan dewa, matahari. Dan itu tidak tertulis di Alkitab bahwa saya dan saudara harus merayakan Paskah. Kalau Paskah harus merayakan Natal. Kalau Paskah ada, Natal nggak ada. Sudah cari Alkitab nggak ada. Nggak ada. Tapi ketika mereka dibebaskan dulu, barulah mereka bisa merayakan Paskah. Tapi kalau belum dibebaskan, mereka akan merayakan yang namanya hari penyembahan dewa, yaitu Natal. Natal bukan penyembahan kepada Tuhan. Saudara lihat kalau Natal banyak yang mati kan, banyak korban yang diminta. Coba cek saja di basis-basis Kristen, pasti ada korban. Di Alkitab ada 2 orang raja yang merayakan hari ulang tahun. Dan selalu korbannya nyawa. Yang pertama Firon. Korbannya siapa? Juru roti. Saudara bisa baca di Kejadian pasal 41. Korbannya juru roti, mati digantung. Yang kedua, selain Firon siapa lagi? Herodes. Korbannya siapa? Kepala Yohanes Pembaptis. Mereka merayakan ulang tahun, tapi korbannya selalu nyawa. Makanya saya sejak tahu kebenaran ini, saya nggak rayakan ulang tahun. Karena saya dan saudara diabadikan dalam Kristus. Saudara cari di Alkitab, ada nggak orang-orang kudus merayakan ulang tahun? Enggak. Ya kan? Kita harus kembali ke firman. Kalau ulang tahun kan biasa kita suka nyanyi panjang umurnya. Panjang umur itu takut akan Tuhan, bukan dirayakan ulang tahun. Iya kan? Panjang umur itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, bukan dirayakan ulang tahun memperpanjang umur. Oh enggak tertulis. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Nah kita kembali lagi ke pokok yang semula. Jadi untuk bisa merayakan Paskah, kita harus keluar dulu dari dunia ini. Keluar dulu dari tradisi-tradisi dunia ini. Harus keluar.